Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nurnaini dari SMP Negeri 2 Cisoka. Dan sebelah kanan saya Andini Rahayu dari SMKN 8 Kabupaten Tangerang. sebelah kiri saya Rina Kurniasari dari SDN Parung Jaya, Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Bu Rina. Bu Andin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Rina sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat dan baik juga. Baik Bu Andin, pada kesempatan kali ini sebelum Ibu nanti melakukan coaching tentang supervisi akademik ya dengan teman Ibu nanti, nah saya akan melakukan yang namanya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Mohon maaf, mungkin ada sedikit waktu yang harus saya sampaikan nanti kepada Ibu. Pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan bersama Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Jadi nanti pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach nanti, antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya juga akan menilai sesuai atau tidak dengan rubrik penilaiannya. Tetapi semuanya itu saya akan melihat apakah coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Nah, apakah Ibu masih ingat apa itu alur tirta di dalamnya? Masih Bu, insya Allah. Tirta T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, betul sekali Bu Andi. Nah, nanti alur tirta tersebut harus ada ketika Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu. Nah, kemudian saya juga akan mengamati bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, ya Bu ya. Dan juga bagaimana ketika coachee tersebut, ketika Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, dapat merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jangan lupa bahwa ketika coaching dengan coachee harus sesuai dengan prinsip coaching. Nah, ketiga prinsip itu diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Seperti itu ya Bu Andin? Ya, baik Bu Rina. Nah baik, sebelum melangkah lebih lanjut lagi, ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan ya kepada Ibu. Nah tentunya yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti ketiganya itu ya yang akan dikembangkan. Nah, tapi dari ketiga kompetensi tersebut pasti ada kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan Ibu observasi kembali. Kira-kira kompetensi yang mana yang lebih spesifik akan Ibu observasi nanti? Saya ingin pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, bagus itu ya. Baik, yang ketiga, indikator capaian pengembangan yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, harapan saya coachee bisa menemukan ide-ide baru untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke ya. Jadi nanti itu rencana yang akan Ibu lakukan ya dengan coaching. Baik Bu Andin, pra observasi kita kali ini saya rasa sudah cukup ya
mungkin nanti langkah berikutnya Bu Andin dapat melanjutkan ke proses coachingnya dengan coach Ibu nanti. Nah, selamat melanjutkan, mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan nanti setelah selesai, saya juga meminta waktu juga ke Ibu untuk mengobrol-ngobrol lagi terkait coaching yang sudah Ibu lakukan nanti. Baik Bu Rina, terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama. Ayo Bu Andi. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Andi. Apa kabar Bu Neni? Alhamdulillah sehat. Bu Andi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ngomong-ngomong, katanya Bu Neni ada masalah yang ingin dibicarakan ya? Iya Bu Andin, saya ada permasalahan di sekolah, di kelas ya, dalam pembelajaran gitu. Soal apa kalau boleh tahu? Jadi begini, saya itu kan ngajar 5 kelas. Kemudian ada satu kelas nih, kelas 9B. Itu kalau belajar matematika kurang semangat. Sepertinya mereka kayak yang bosen gitu belajar dengan saya. Nah, apakah saya juga bingung, apakah itu karena jamnya rawan ya? Jadi di jam terakhir Bu, posisinya jadwalnya jam 1 sampai jam setengah 3 itu belajarnya. Jadi sebetulnya tujuan Bu Neni ngajak ngobrol diskusi saya ini apa? Tujuan saya sih pengen ya kita ngobrol ini pengen dapet ide-ide baru gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi saya itu pengen pembelajaran yang inovatif, yang seperti apa gitu ya, supaya anak-anak itu enggak bosen, jadi semangat gitu belajarnya. Iya. Jadi tujuan Bu Neni diskusi dengan saya supaya bisa menyelesaikan masalah di kelas 9B tadi ya? Betul. Kalau saya boleh tahu nih, dari skala 1 sampai 10 ya, posisi kondisi sekarang itu adanya di nomor berapa Bu? Aduh Bu, ini mah bener-bener ya kondisinya di bawah. Itu masih di level 4 gitu Bu. Level 4? Iya, belum setengah-setengahnya, belum. Separohnya juga belum? Iya, makanya kan dari 30 orang anak itu yang terlihat semangat cuma 6 orang dari 30 anak itu. Makanya ini saya kadang-kadang kalau ngajar tuh udah aja di yang lainnya udah bodoh dibiarkan. Tapi kesini-sininya saya juga mikirin ya, ini kan nilai anak juga gimana, saya harus laporan ke orang tua kan. Tadi dari posisi di nomor 4 ya, harapannya Bu Neni ini sampai ke berapa peningkatannya? Ya saya sih nggak terlalu muluk ya, tapi mudah-mudahan berhasil gitu. Inginnya sih di posisi 7 lah, coba mudah-mudahan gitu. Untuk mencapai 7 itu kan perlu ada yang usaha yang dilakukan ya. Nah, Bu Neni apa ada rencana untuk mencapai ke 7 ini tadi, peningkatan tadi itu? Iya, rencana sih sebenarnya ada, tapi ini saya nggak tahu nih berhasil apa enggak. Jadi karena dalam pembelajaran itu kemarin-kemarin saya memang masih anak-anak duduk sendiri-sendiri ya, makanya kemarin tuh anak-anak seperti itu saya merenung, khawatir saya yang kurang tepat dalam memberikan pembelajaran itu gitu. Jadi nanti saya rencananya mau mengelompokkan anak-anak. Jadi saya ingin menggunakan model pembelajaran yang inovatif gitu. Jadi yang menggunakan model pembelajaran cooperative learning lah gitu. Jadi supaya dikelompokkan. Tipenya saya mau coba tipe jigsaw dulu deh coba. Wah, bagus itu Bu. Berarti ada rencana ya supaya tujuan tadi itu peningkatan ke 7 berhasil. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Neni untuk tadi menyelesaikan rencana itu tadi, mencapai ke 7 tadi itu? Ada Bu, jadi saya punya rekan sejawat yang benar-benar bisa diajak kolaborasi ya. Itu saya nanti akan ngajak beliau
untuk jadi observer saya pada saat saya mengajar itu. Jadi ketika misalkan saya agak melenceng, nanti bisa dia kasih tahu Mengingatkan, gitu ya, ya. mengingatkan. Betul. Berkolaborasi lah ya. Iya. Wah, bagus sekali nih. Berarti kira-kira kapan rencana ini mau dijalankan? Kira-kira sih kayaknya Senin besok sih, Bu. Sudah bisa dilakukan ya. Hmm. Nah, berarti sudah ada solusi nih Bu Neni dari pembicaraan kita tadi ya, untuk meningkatkan semangat dan antusias kelas 9B. Tadi kalau tidak salah Bu Neni mau mencoba membuat pembelajaran kooperatif learning Betul. dengan tipe jigsaw. Iya. Betul begitu Ibu? Iya, betul Ibu. Saya doakan nih supaya berjalan lancar, sukses, dan ada peningkatan di Amin. kelas 9B. Iya, Ibu. Ya, saya akan melaksanakannya itu. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Dengan doa Ibu, terus hari ini juga Ibu sudah memberikan semangat bagi saya nih, yang menguatkan saya. Tadinya saya bingung mau melakukan apa, sekarang udah siap melaksanakan. Berarti nanti 2-3 minggu lagi lah ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Neni ya. Ya, boleh Ibu. Iya, Ya. terima kasih Bu Neni. Iya, saya juga terima kasih Bu ya. Ibu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya bebas dari masalah nih, ada ide nih ya. Iya. Mudah-mudahan masalah saya bisa cepat selesai nih, Iya, dengan amin. setelah saya mengajar yang lebih baik lagi. Amin. Gitu. Tetap semangat Bu Neni. Ya Bu, semangat. Assalamualaikum Bu Andin. Waalaikumsalam Bu Neni. Nah, baik Bu Andin, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, dan saya sudah mengamati betul dari langkah awal sampai akhir hingga Ibu selesai. Nah, dari kegiatan yang Ibu lakukan, coaching tersebut, di akhir penutupan ini tentunya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya, terkait pasca observasi yang sudah dilakukan tadi. Jadi begini Ibu ya, pertama Ibu tadi melakukan coaching dengan teman Ibu bernama Bu Neni, di mana Bu Neni tadi kalau tidak salah menyampaikan tentang permasalahan siswanya yang males atau tidak antusias dalam belajar sehingga mengalami penurunan dalam belajarnya, seperti itu Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Bu ya, pertama apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu tersebut. Kemudian jika ingat kembali tadi pada awal kita mengobrol ya Bu ya, ada 3 indikator. Nah, indikator ketercapaian mana yang diinginkan oleh Ibu ketika Ibu melakukan coaching tersebut? Baik Bu, tadi saya sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bu Neni. Menurut saya semua alur ceritanya sudah saya lalui. Kemudian kompetensi yang tadi saya ingin observasi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya alhamdulillah juga sudah tercapai dengan indikator bahwa Bu Neni selaku coach bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Iya, betul Ibu. Jadi saya juga mengamati tadi dari beberapa tahap alur cerita yang Ibu lakukan pada teman Ibu itu sudah sangat bagus ya. Tadi saya melihat bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching Ibu itu terlihat betul tujuannya apa ya kan. Kemudian identifikasi masalah yang akan dipecahkan itu seperti apa, dan Ibu juga memberikan beberapa pertanyaan yang membuat teman Ibu itu ketika di coaching menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan rencana aksi apa yang harus dia lakukan sehingga dia memiliki tanggung jawab ke depannya, tindak lanjutnya apa, sampai dia itu kalau tidak salah tadi ya Bu ya, ada rencana metode yang dia lakukan sendiri untuk siswa-siswinya, yaitu dengan pembelajaran cooperative learning metode jigsaw ya Bu ya. Nah itu secara alur peta berarti yang Ibu lakukan tersebut itu sudah sangat bagus ya. Kemudian selain itu
saya sebagai observer ya Bu ya, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Neni itu tentu tidak lepas dari yang namanya prinsip coaching ya, dimana tadi saya juga melihat ada kemitraannya juga ya, kemudian potensinya yang coaching tadi, keterampilannya gitu. Nah pertanyaan berikutnya ya Bu ya, setelah Ibu melakukan coaching, kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching barusan? Yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Oh, iya. Menurut saya itu juga Penting. peran penting Iya, ya, betul. dalam sesi coaching. Iya betul, karena kalau kita melakukan coaching dengan coaching tidak mendengarkan dengan aktif, tentunya sangat tidak etis ya Bu ya, nanti solusinya tidak akan terpecahkan gitu kan. Jadi Ibu Andin, untuk kesempatan coaching hari ini saya menilai Ibu dari keseluruhan, dari awal kita melakukan percakapan hingga Ibu mempraktikkan dan sampai selesai tadi, saya rasa itu semuanya sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dan sudah sangat tepat dengan alur kita. Nah, saya berharap ya Bu ya, dengan kompetensi Ibu yang sudah Ibu lakukan dengan teman Ibu tadi, dengan memahami tentang tinta, jadi lebih baik lagi. Betul seperti itu Bu ya? Baik, terima kasih ya. Sama-sama, tetap semangat ya Bu ya. Jangan sampai di sini saja, artinya Ibu harus lebih punya kompeten yang harus dikembangkan kembali. Baik, terima kasih Bu Rina. Sama-sama atas Bu Andi. kesempatannya. Oke. Selamat.